Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Isman, NIM saya 24090074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project saya, yaitu project UAS Data Mining. Untuk projectnya itu kita akan memprediksi range smartphone menggunakan algoritma atau modelnya itu regresi. Oke, yang pertama itu kita import datasenya dulu dalam bentuk CS Excel. Terus kita panggil terus kita tambahkan fungsi display tab ahead di sini itu untuk menampilkan 5 data tertinggi. Kemudian display tab itu untuk menampilkan data dari awal sampai akhir. Terus panggil lagi kita tf info untuk mengetahui info data tersebut. Contohnya seperti baterai, blue, clock speed dan lain-lain. Kemudian kita import tambahan untuk mengisi apakah file ini error atau tidak. Kita panggil lagi train datasetnya. Di sini nama datasetnya itu train.csv. Maka kita print ukuran awal dataset seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke data cleaning. Di sini itu untuk mendeteksi missing value, apakah di data ini ada missing value apa tidak. Setelah coba ternyata tidak. Jadi fokus utama dalam missing value itu untuk membuang data atau pencilan atau outlier yang menggunakan metode ranting atau IKR dari proses ini, mendeteksi dan menghapus 20 baris data ekstrim. Mungkin tujuannya itu agar model kita nanti belajarnya tidak membingungkan. Nah, kemudian di sini ada untuk menilai ya tadi yang seperti yang saya jelaskan. Kita import, pertama kita mengisi missing value menggunakan median dan min. Kemudian di print jika missing value itu apa missing value setelah imputasi. Kemudian kita menghitung jumlah total baris duplikatnya ada berapa. Kemudian kita print jumlah missing value per kolom itu sebelumnya ada, terus setelah diimputasi hasil imputasi itu 0. Kemudian outlier, di sini visualisasi outlier. Jadi ini untuk menggambarkan outliernya. Setelah itu kita print, maka hasilnya seperti ini untuk gambarnya. Kita hasil visualisasinya. Ini juga sama. Kemudian kita masuk ke data transformation. Nah, di sini data transformation itu untuk melihat data latih dan data pengujinya itu berapa. Kita di sini mengimport each learn model selection, import train test split, kemudian selection processing diimport ke standard scaler. Kemudian kita pisahkan fitur X dan target Y. Dan target ini adalah price range atau harga. Di sini kita mengambil fungsi tf clean drop column price range, Y tf column price range. Di sini itu untuk membagi dataset menjadi range set atau test proporsi. Kita gunakan agar proporsinya itu kelas harganya itu 0, 1, 2, 3. Seperti ini. Kemudian kita print data latihnya X. Berarti kita print fungsi jumlah data latih dalam kurung X min train sama dengan train.sf 0. Terus juga yang di bawahnya sama. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu hasilnya. Maka akan muncul output jumlah data yang dilatih itu 180 150 158 1584 baris dan jumlah data pengujinya itu adalah 396 baris. Kemudian di sini kita menekan kolom untuk numerik continue yang butuh di scale. Jadi di kolom nomor kita dipanggil ya apa saja, yaitu battery power, clock speed, kemudian name dan lain-lain. Kemudian kita lakukan standarisasi. Untuk standarisasi itu kita menggunakan scale atau standar scale. Dan kita membuat salinan agar format tabel ini tidak tidak peraturan lah. Nanti kita jalankan fungsinya. Kita print hasil standarisasi 5 baris pertama. Jadi di standarisasi ini tuh kita mengimplementasi standar scalar. Mengapa sih ini sangat penting? Karena data set smartphone punya angka yang mungkin agak nyomblang. Misal RAM angka bisa ribuan, sedangkan ketebalan HP cuma 0, sekian dengan standar scalar. Saya menyamakan skala semua angka tersebut agar model algoritma, terutama yang berbasis jarak garis atau seperti SVR, bisa menghitung dengan akurat. Jadi kita apa menggunakannya itu linear regression SVR. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur selection atau memilih 15 fitur terbaik. Di sini kita pertama import from clan fitur selection, kita import ke select bis kabis dan mutal info klasik. Jadi ini untuk mengganti import ya. Jangan lupa import pada SPT. Di sini pertama kita inisialisasi select kbase menggunakan mutual information. Mutual info ini mungkin lebih cocok ke dataset yang memiliki campuran fitur continue dan biner. Random set ini bisa ditambahkan agar hasilnya konsisten setiap kali di run. Kemudian kita fit dan transform hanya pada X range skelet untuk mencegah apakah ada kebocoran data. Kemudian transform pada X skelet. Terus kita mendapatkan nama-nama fitur yang terpilih dan yang terbuang. Jadi kita panggil fungsinya fitur underscore terpilih underscore max selector add get support. Kemudian kita mengalihkan format arraynya. Jadi format arraynya kita kembalikan lagi menjadi data frame atau tabel agar rapi.
dan kolomnya terbaca. Kemudian kita menampilkan hasil seleksi. Kita print hasil fitur selection, print jumlah fitur awal, jumlah fitur akhir, kemudian fitur yang dibuang. Kemudian kita print final datanya. Maka akan outputnya muncul seperti ini. Nah, ini output yang muncul. Fitur yang dibuang itu FC, PC, talk time, 3G, dan touchscreen. Jadi jumlah fitur awalnya kan cuma 20. Kemudian kita buang 5. Jadi yang ada 15. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pemodelan. Di sini saya modelnya itu menggunakan 3 model, yaitu ada random forest regressor, kemudian support vector regressor atau SVR, dan linear regression. Karena di sini saya menggunakannya regresi, jadi random forestnya itu menjadi random forest regressor dan SVM-nya itu menjadi SVR. Baik, sekarang kita masuk ke model yang pertama, yaitu random forest regressor. Yang pertama itu kita setup dulu, panggil from skeleton assemble import random forest regressor, kemudian from skeleton metric import min absolute error, min squared error, dan R2 score. Jangan lupa kita import nampi asnp. Yang kedua itu kita inisialisasi apa namanya dan pelatihan model. Kita sini menggunakan random forest regressor karena bukan klasifikasi. Di sini kita manggil fungsi rf regressor sama dengan random forest regressor dalam kurung n estimator sama dengan 100 random state sama dengan 42. Jadi di sini random regressor itu di sini tuh mengimport algoritmanya itu skeleton assemble dan metriknya itu regresi, yaitu MAE, MSE, RMSE, dan R squad. Saat inisialisasi saya memberikan parameter n estimator 100. Kemudian yang menginstruksikan komputer untuk membangun 100 pohon keputusan agar hasil tebakannya lebih stabil. Setelah itu model saya latih menggunakan perintah fit dengan memasukkan masukkan data latih yang sudah dibersihkan. Lalu model saya meminta untuk melakukan simulasi tebakan dengan perintah predict. Seperti ini. Ini untuk fungsinya. Kemudian di bagian bawah ini komputer langsung menghitung dan mencetak nilai errornya. Di sini contoh 5 tebakan pertama model dibandingkan dengan harga aslinya. Nah, kita jalankan. Terus di sini jangan lupa kita memanggil untuk hasil evaluasi. Di sini hasilnya itu dari ada MAE, MSE, RMSE, dan R2. Terus jangan lupa kita print untuk untuk memunculkan semuanya. Sini kita jalankan, coba jalankan ulang. Nah, maka muncul seperti ini. Tebakan untuk model regresi yang kelas 3 itu adalah 2,97. Hasil evaluasi random forest dulu itu pendekatan regresi itu yang MAE atau main absolute error itu 0,1757, MSE mean squared error itu 0,0839, dan RMSE root mean squared errornya itu 0,2897, dan R2 itu R squad score 0,9329. Nah, ini contoh perbandingan tebakan regresi versus asli dengan 5 data pertamanya. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke library yang kedua, yaitu SVR, Support Vector Regression. Seperti biasa, pertama mengilik skeleton SVM, import menjadi SVR. Kemudian skeleton import main absolute error, min squared error, dan R2 score. Jangan lupa import nampi SVM juga. Terus di sini kita inisialisasi pelatihan model regresi menggunakan SVR dengan kernel linear karena data sudah di scale hubungannya linear. Berbeda dengan yang SVC, SVR itu tidak mempunyai parameter. Di sini saya secara spesifik mengatur parameter menjadi kernel. Kenapa sih kernel? Karena di tahap sebelumnya kita sudah melakukan scaling atau standarisasi data. Jadi data kita sudah dapat ideal untuk dicari jalur linear atau margin terbaiknya oleh SVR ini. Jadi untuk alur kodenya itu cukup konsisten di mana model diinisiasi, dilatih dengan data training, lalu diuji untuk menebak data testing. Hasil tebakannya itu kemudian diukur lagi menggunakan metrik yang sama agar apple to apple saat dibandingkan. Jangan lupa di sini tuh metriknya itu MAE atau main absolute error, kemudian mean squared error, root mean squared error, dan R squared error. Kemudian kita print untuk menampilkan output seperti ini. Hasil evaluasi SVR yaitu MAE-nya atau mean absolute error-nya itu 0,7797, MSE-nya atau mean square error 0,1105, kemudian RMSE root mean square error itu adalah 0,3325, dan R square yaitu 0,92. Nah, di sini perbandingannya tebakan SVR versus asli 5 data pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke model yang terakhir, yaitu linear regression. Di sini seperti biasa kita memanggil scalar linear model, terus import ke linear regression. Kemudian from scalar metric import mean absolute error, mean square error, R2 score, dan kita import nampi as and back. Jangan lupa di sini kita inisialisasi ya seperti biasa, seperti model-model yang awalnya itu untuk model regresi. Di sini menggunakan linear regression, jadi lin underscore regressor sama dengan linear regressor. Jadi ini adalah model statistik murni yang cukup klasik, namun cukup tangguh untuk mencari garis tren. Algoritma ini akan langsung melihat korelasi sebab akibat yang lurus, kemudian yang lurus antara spesifik hardware terhadap harga HP. Jadi kode ini tuh cukup simpel dan efisien. Kita panggil saja linear regression, lalu kita fit dengan data latih.
Kemudian apa namanya, dengan data uji, karena ini adalah regresi. Kemudian hasil prediksi yang keluar berupa angka desimal yang berkelanjutan, bukan sekedar membagi data dalam kotak kategori bulat. Nah, seperti ini regresi. Kemudian kita evaluasi model dengan metrik regresi, yaitu mean absolute error, mean square error, root mean square error, dan R square. Terus kita print untuk menampilkan hasilnya. Setelah itu hasilnya muncul seperti ini. Jadi hasil dari linear regression itu adalah mean absolute error itu 0,278, MSE mean square error 0,1088, kemudian RMSE root mean square error 0,32, R square score 0,92. Nah, ini untuk contoh perbandingan tebakan linear regressor versi hasil atau 5 data pertama. Maka akan muncul seperti ini tebakannya. Nah, setelah tiga modul ini selesai dijalankan, nilai akurasinya itu tidak akan saya biarkan untuk tercecer atau tidak akurat. Di sini saya otomatis memasukkan nilai evaluasi dari random forest, SVR, dan nilai regression tersebut ke dalam dictionary Python. Kita ubahnya ke data file data frame pandas agar mudah dibaca. Di shell ini, kode secara otomatis menyeleksi nama algoritma yang paling pintar dengan mencari nilai R square yang paling tinggi menggunakan fungsi underscore ID max, lalu menampilkan dalam bentuk diagram batang untuk kesimpulan akhirnya. Sini kita panggil fungsi tcompare atau untuk mengubahnya menjadi pandas frame. Terus kita menampilkan tabel perbandingan secara rapi. Jadi tabelnya itu kita buat supaya tabelnya menjadi rapi. Terus kita mencari atau menampilkan hasil tertinggi otomatis dengan base index sama dengan def compare R to score ID max. Terus kita juga membuat kode untuk mengambil nama model dan skor dari indeks tersebut. Kemudian print untuk kesimpulan model terbaik. Kita visualisasikan perbandingan model fokus R2. Kemudian kita buat supaya tampilan itu chart horizontal dan kita tambahkan detail setiap batang grafik spesifiknya. Terus kita print. Nah, tabel perbandingan performa model regresi seperti ini tampilannya. Random forest hasilnya itu sekian dan yang SVR juga seperti ini outputnya, dan linear regresi seperti ini juga. Jadi untuk urutannya itu yang terbaik itu adalah random forest regresor dengan nilai R score tertingginya itu 0,93. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini kira-kira untuk outputnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.